Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak jumpa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu minggu ini sudah dapat postingan video juga tinggal diupload sama 32 tulisan, 37 tulisan yang masuk dari teman-teman ya. Terima kasih sudah mengirim reviewnya dan selamat sudah ngirim berhasil nulis review ya. Saya saya belum membaca semua sebenarnya. Cuma keren. Bisa nulis dalam waktu seminggu itu bukan hal yang bisa dibayangkan sebelumnya ya. Personally saya sendiri eh, sebenarnya agak agak ragu kalau seminggu itu bisa dapat 1 halaman. Tapi teman-teman bahkan 2 halaman, ada yang 2 halaman lebih ya. Dan itu keren. Ini sekarang yang akan sharing Mas Wisron sama Johara belum masuk ya? Wah, tuh baru balas. Oke, siapa? Yusron sama Johara. Yusron kalau nggak salah tentang Quranic Studies ya. Quranic Studies-nya Bazargan tentang ngitung-ngitung ngitung-ngitung ayat, cara pembagian kurang lebih mirip dengan yang saya presentasikan kemarin. Jadi saya tertarik dengan reviewnya. Eh, Terus yang kedua Jauharo tentang manuskrip ya. Di sini ada siapa lagi yang meneliti manuskrip ya? Siapa kemarin? Putri ya. Putri ya S2. Putri sama siapa tuh teman-teman nulisnya, teman nulis penulis kedua postingan kemarin? Dewi siapa? Dewi siapa gitu namanya? Siapa Dewi? 3 kata. Lintang ya benar. Lintang Dewi. Lintang Dewi ikut tiap malam juga kajian manuskripnya Mas Duha yang sama ayat ya. Berarti sejauh ini setahu saya ada 3 orang yang meneliti manuskrip. Jawaharo, Putri, sama Lintang Dewi. Selain 3 ini ada yang meneliti manuskrip juga nggak? Atau ada yang baca manuskrip nggak? Tafsir Nusantara di bahan bacaan? Nggak ada? Oke. Eh, jadi teknisnya malam ini presentasi dulu dari teman-teman Yusron sama Jauharo ya. Masing-masing 10 menit mungkin. Terus habis itu refleksinya dari masing-masing teman. Misalnya ada pertanyaan kah atau ada perspektif lain dari bacaan yang sama gitu ya. Eh, Siapa dulu yang mau mulai? Yusron atau Jauharo? Yusron dulu aja kayaknya. Jauharo baru join. Baru ngumpulin nyawa kayaknya. Oke, silakan Yusron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadlala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi washabihi nabiyil ulumi wal hikam. Teman-teman semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya saya juga sebagai pemantik diskusi pada malam ini itu adalah suatu hal yang mendadak ya, karena nanti mungkin ke depannya kita akan spin atau ya sama-sama teman-teman yang bakal jadi pemantik diskusi akademik untuk mungkin 2 minggu ke depan dan minggu ke depannya lagi gitu. Jadi ya sebetulnya apa yang ingin saya sampaikan di sini itu bukan suatu hal yang saya benar-benar udah matang pelajari, tapi sedikitnya apa yang saya baca mungkin bisa sedikit sharing lah ya buat teman-teman, dan mungkin bagi teman-teman yang udah lebih ahli atau lebih paham atas bacaan tentang stilistika Quran ini mungkin bisa saling sharing ya nanti, atau mungkin ada apabila ada apa yang saya sampaikan kurang tepat mungkin bisa saling koreksi ataupun bisa saling diskusi ke depannya nanti. Untuk itu ya saya ingin membuka materi atau ya memantik materi hari ini tuh dengan sebuah bacaan yang ditulis oleh Sadegi ya. Itu tuh tentang kronologi Al-Quran. Bagaimana kita mencari atau memverifikasi kronologi Al-Quran melalui data ya.
Data di sini itu melalui pendekatan stilometri. Ini cukup unik ya karena saya sendiri pun baru mengetahui tentang stilometri dan uh, rasanya sedikit tertarik untuk membaca kemarin ya meskipun bagi saya sendiri itu bacaannya suatu bacaan yang berat tapi entah kenapa saya ingin menantang diri saya untuk membaca itu jadinya ya pada akhirnya saya baca itu dan mencoba mereview meskipun mungkin reviewnya tidak sempurna ya karena mungkin hanya bagian dari pembukaan tentang stilometri itu dan belum memahami betul bagaimana konsep metode stilometri yang Sadegi terapkan di setiap ayat Al-Quran itu. Karena kalau kita baca artikelnya ini, silometri yang Sadegi terapkan kepada setiap ayat dan ya hasilnya itu ya cukup teliti dan memuaskan sih menurutku. Dan aku belum membacanya sampai mendalam gitu. Nah, dalam papernya Sadegi ini, setidaknya Sadegi ini mempertanyakan tiga hal penting dari pendekatannya tersebut. Yang pertama itu mempertanyakan apakah Al-Quran ini benar-benar ditulis satu orang ataupun oleh banyak penulis gitu. Jadi mempertanyakan apakah Quran ini tuh benar gak sih ditulis oleh satu orang penulis ataupun adalah kesatuan-kesatuan dari beberapa penulis gitu. Yang kedua, Sadegi ini mempertanyakan apakah unit Al-Quran atau teks Al-Quran atau mushaf Al-Quran yang kita pegang saat ini itu merupakan suatu teks yang apa yang benar-benar turun berdasarkan kronologisnya gitu. Maksudnya tuh emang Quran yang kita pegang sekarang ini tuh Quran yang sudah terkodifikasikan, artinya bukan Quran yang turun secara kronologis dan Sadegi ini mempertanyakan apakah benar ketika bersumber ke urutan yang kronologis itu Quran ini benar-benar diturunkan secara kronologis kah atau emang ada kumpulan-kumpulan unit yang disatukan menjadi teks Al-Quran gitu. Dan yang terakhir itu, bentar, Sadegi mempertanyakan tentang bagaimana urutan sebenarnya dari turunnya wahyu. Apakah teks-teks sebelumnya atau misalkan tafsir-tafsir yang meliput di dalamnya itu terdapat dengan asbabun nuzul itu apakah bisa benar-benar memberikan jawaban gitu atas bagaimana turunnya Al-Quran secara kronologisnya. Uh, tapi di sini Sadegi membawa pendekatan yang berbeda menggunakan stilometri atau stilistika itu. Dan apakah data-data ketika menggunakan pendekatan kuantitatif ya menurutku ya, karena hitungan, apakah bisa memverifikasi berbagai sumber riwayat asbabun nuzul tentang uh, kronologi turunnya Al-Quran. Nah, sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, kita itu biasa membagi kronologi Al-Quran itu menjadi dua fase besar ya. Yang pertama itu ada fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Itu yang biasanya kita tahu dan kita kenal eh, proses Al-Quran, pembagian kronologi Al-Quran secara garis besar melalui garis asbabun nuzul ya. Nah, kemudian eh, Well dan Noldek mengembangkannya itu menjadi 4 tahapan dan membagi fase Makkiyah itu menjadi tiga fase. Jadi fase Makkiyah oleh Well and Noldek dan et al ya dan semuanya itu membagi itu menjadi 3 fase dan Madaniyah itu 1 fase. Kemudian adalah ini Bazargan ya metode yang ketiga yang di paper ini dijelaskan dalam 4 metode ya metode bagaimana kita tahu Al-Quran secara kronologisnya dan bagaimana pembagiannya ya. Bazargan ini membaginya menjadi 22 fase kalau seingat tuh di bacaan itu. Dan itu tuh Bazargan ini mulai dengan pendekatan yang berbeda. Bazargan membagi seluruh teks Al-Quran ini ke dalam 194 blok dan membaginya menjadi 22 fase. Jadi Al-Quran fase pertama turun fase kedua dan itu berdasarkan mean first length ayat ya. Nah itu rata-rata panjang ayat dalam Al-Quran yang kesimpulannya itu mulai dari periode Makkiyah yang mulanya itu ayatnya itu hanya tersusun dari 3 sampai 4 kata, kemudian ya isinya itu mungkin hanya berupa teks-teks yang hampir mirip dengan sastra atau puisinya orang Arab, dan ketika berjalan ke periode Madinah, teks itu mulai memanjang, memanjang, memanjang hingga menjadi suatu perintah atau misalkan menjadi suatu arahan atau misalkan menjadi suatu bentuk ya nah, dakwahnya Nabi Muhammad lah di Madinah. Gitu simpelnya. Untuk kemudian Sadegi ini tertarik dengan apa yang dibawakan oleh Bazargan ini dan mungkin
ingin membawanya, dan di sini itu Sadegi ini mengenalkan apa ya, modified Bazargan gitu. Jadi memodifikasi apa yang telah dibawakan Bazargan hingga apa, si Sadegi ini mengapa mengerucutkannya atau membaginya itu yang asalnya jadi dari dua-dua menjadi 7 fase gitu. Kalau nggak salah itu eh, nah eh, yang asalnya dari 22 fase ya, jadi 7 fase. Pertama ada fase pertama itu yang grup 2 grup ya sampai 22 grup itu dibagi menjadi 7 fase penting. Nah, untuk membuktikan bahwa urutan 7 fase ini benar-benar mewakili setiap lintasan waktunya itu, Sadegi nggak sama sekali bersandar pada teks-teks atau sejarah-sejarah lah, sejarah asbabun nuzul Al-Quran ataupun tafsir-tafsir, tapi ya menerapkan prinsip pengujian inovatif yang terbaru. Jadi kalau di sini itu di papernya itu disebutnya itu creation of currency smoothness. Jadi coherent smoothness itu statistik yang smooth gitu, yang peningkatannya itu rapih dan apa ya, nggak melonjak naik kemudian turun, naik turun naik turun gitu. Dan sederhananya itu mungkin eh, kalau naik turun gitu bisa jadi ayat Al-Quran ini nggak ditulis satu orang ataupun kronologinya itu tidak pas gitu. Sederhananya gitu sih. Oh iya, aku lupa ngejelasin apa itu stilometri ya. Stilometri ini metode analisis ilmiah ya kalau nggak salah yang digunakan untuk mempelajari style bahasa seseorang penulis menggunakan teknik statistik atau ya menggunakan teknik statistik itu. Jadi ketika kita melihat data statistik dari tulisan tersebut, kita bisa mengetahui apakah tulisan itu apakah tulisan itu secara apa ya secara sama lah gitu ditulis oleh penulis yang sama ataupun ya intinya stilometri ini tuh untuk mengenal gaya tulisan seseorang gitu sederhananya. Jadi setiap penulis itu pasti punya gayanya masing-masing gitu. Sebagaimana mungkin kita ketahui ya kalau kita melihat tulisannya AI itu kita bisa melihat nih tulisan ini tuh ditulis oleh AI karena ada apa-apanya gitu. Nah, mungkin sederhananya stilometri pun begitu. Dan ini tuh diterapkan oleh Sadegi ke setiap ayat-ayat Al-Quran. Aku mau share screen dikit. Udah berapa menit ya? Sebelum 10 menit ya semoga. Sedikit aja. Karena ini salah satu, aku ingin membawain contoh Sadegi menerapkan metodenya ini ke ayat Al-Quran. Tapi ini tuh baru contoh ilustrasi sederhananya ya. Dalam papernya itu sebetulnya analisisnya itu lebih rumit lagi dan saya belum memahaminya dengan uh, baik banget gitu. Nah, ini udah kelihatan belum hasil share screen-nya? Masih loading. Oke, udah. Ya. Nah, di sini tuh di paper ini tuh Sadegi membawakan contoh penggunaan sederhana metode yang dibawakannya ini. Ya sebagai ilustrasi awal lah bagaimana metode ini digunakan. Nah, Sadegi membawakan contoh dalam Quran surat Ar-Rod, Al-Mu'minun, dan surat Yasin menggunakan preferensi frekuensi huruf morfem wawu, terus U, itu bunyi U dan akhiran an pada setiap akhir ayat dan uh, kata sambung fa, kemudian uh, morfem ilah dalam setiap kata. Nah, dalam papernya itu ya datanya itu inilah teman-teman. Penggunaan waw dalam Quran surat Ar-Rod itu 6,6% dari seluruh Quran surat Ar-Rod dan U 7,2% dan teman-teman bisa lihat lah ini hasil hitungan Sadegi gitu. Bukan hasil hitunganku ya, aku cuman mindahin data ke sini aja gitu. Terus untuk selanjutnya setelah menghitung frekuensi penggunaan morfem dari setiap surat itu, Sadegi menghitung selisih presentasi penggunaan morfem. Misalkan di sini contohnya saya membawakan contoh Al-Mu'minun dan Yasin ya. Di sini tuh misalkan Al-Mu'minun frekuensi huruf vowel-nya itu 5,3%, sedangkan Yasin 5,7%. Nah, selisih di antara dua surah ini tuh 0,4. Begitupun bunyi U 4,5%, 4,2%, selisihnya ya 0,3. Hingga kalau kita selisihkan atau totalkan semuanya itu uh, selisih presentasi penggunaan morfem dalam Quran surat Al-Mu'minun dan Yasin itu totalnya 1,9.
Nah, ini berbanding terbalik ketika kita membandingkan selisih antara Quran Surat Al-Mu'minun dan Quran Surat Ar-Rod. Teman-teman bisa lihat selisihnya itu jauh ya. Penggunaan Quran Surat Al-Mu'minun dari 5,3% ke 6,6%. Selisihnya 1,3. Nah, eh, hingga pada akhirnya total selisihnya itu 7,6. Nah, setelah itu Sadegi membandingkan hasil-hasil tersebut nih. Nah, total selisih presentasi pada surat Al-Mu'minun dan Yasin itu 1,9. Nah, hal ini menunjukkan adanya indikasi atau kemiripan di antara kedua surat ini gitu. Sedangkan dalam Quran surat Al-Mu'minun dan Ar-Rod berbeda 7,6. Begitupun mungkin Yasin dengan Ar-Rod ketika kita selisihkan itu bakal ada selisih presentase penggunaan morfem yang cukup berbeda. Nah, ini mengindikasikan adanya perbedaan rentan waktu turun secara signifikan. Nah, dari hasil tersebut, seandainya kita ingin menyusun ketiga surat ini melalui pendekatan selisih ini, maka urutan yang paling sesuai dengan prinsip yang semut, yang itu eh, yang statistiknya itu rapi itu kita bisa mengurutkan yang di urutan pertama itu Al-Mu'minun, kemudian surat Yasin, dan kemudian Ar-Rod ataupun sebaliknya Ar-Rod kemudian Yasin ataupun Al-Mu'minun gitu. Itu aja sih mungkin yang saya ingin bawakan tentang uh, bagaimana Sadegi melihat kronologi Al-Quran melalui pendekatan stilistika ini atau stilometri ini gitu. Itu aja sih mungkin yang sedikit saya sampaikan. Mohon koreksi atau bila mohon koreksi kalau misalkan ada hal yang kurang tepat. Soalnya saya juga baru uh, baca tentang hal ini gitu. Dan cukup menarik mungkin bagi saya. Ya, Itu ya, aja ya. sih. Menarik, menarik. Apa mau tutup pakai apa? Wallahul muwaffiq dulu apa enggak? Nggak usah. Langsung aja deh. Oke, saya izin stop share screen-nya ya. Ya. Terima kasih Mas Isron. Itu itu perspektif baru ya untuk teman-teman yang mengkaji apa namanya kronologi. Ini apa? Selain Yusron ada yang baca Sadegi juga nggak? Boleh resign dong yang baca Sadegi. Nggak ada. Sendiri berarti. Berarti kita lanjut ke Jauhara dulu ya, baru tanya jawab atau respon-respon. Jauhara siap? Oke, Kak. Baik, sebentar. Oke. Sebelumnya, baik, Bismillah. Teman-teman, mohon izin. Sebelumnya, mohon maaf, ini saya nggak pakai background ya, Kak. Karena device-nya sedang... Sebentar. Hmm, oke. Balik lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah di sini saya akan sedikit, teman-teman ya. Kiranya mungkin tidak sampai 10 menit ya untuk mereview bacaan saya. Yang mana awalnya saya tertarik eh, membaca terkait manuskrip. Tapi eh, bahan bacaan yang akan saya review pada malam hari ini yaitu terkait formulasi kajian tafsir Nusantara. Em, Oke, jadi hasil sebentar. Oke, oke. Jadi barangkali teman-teman juga ada yang sama gitu ya. Eh, Menggunakan bahan bacaan ini untuk di-review. Jadi nanti mohon untuk saling melengkapi. Nah, selanjutnya yang selanjutnya itu, ini saya deg-degan sebenarnya nih, Kak. Sejujurnya saya baru pulang dari kampus. Oke. Dan dadakan juga ini. Oke, yang pertama yang saya dapat dari artikel ini berjudul Formulasi Kajian Tafsir Nusantara, yaitu membedakan sekaligus mengapresiasi karya ulama, ulama Nusantara, karya Asmullah dan kawan-kawan, itu Muhammad Khalil HS dan Ahmad Nurkholis. Jadi artikel ini mencoba menawarkan sebuah formula untuk mengkaji tafsir Nusantara.
Kenapa? Kenapa para penulis ini ingin menawarkan formula untuk mengkaji lebih dalam tafsir Nusantara? Dalam artikel ini dijelaskan bahwasanya banyak sekali kajian-kajian terkait KTN kajian tafsir Nusantara yang hanya labelnya saja gitu. Maksudnya gimana? Uh, Nanti saya akan berikan data-data yang ada di sini gitu ya. Jadi kenapa mereka memberikan atau menawarkan formulasi terkait apa tadi? Kajian tafsir Nusantara gitu ya, supaya lebih komprehensif. Banyak sekali para pengkaji tafsir Nusantara ini yang kiranya masih ada kekosongan dalam penelitian tafsir Nusantara gitu loh. Nah, yang seharusnya diulik secara lebih dalam itu menurut penulis ini, ketika kita mengkaji suatu tafsir Nusantara itu kenusantaraannya gitu, kekhasannya dari tafsir tersebut. Tapi banyaknya para peneliti tafsir Nusantara ini yang hanya bagian dasar saja gitu loh, yaitu hanya meneliti terkait metodologinya, kemudian juga dari segi bahasanya gitu. Tapi jati diri kenusantaraan itu jarang diikut sertakan gitu lah. Jadi itu sesuatu kekosongan yang kekosongan yang sangat memprihatinkan gitu bagi para penulis ini. Makanya para penulis ini membuat suatu formula untuk menawarkan sebuah formula untuk bagaimana sih kita untuk mengulik lebih dalam tafsir Nusantara itu. Nah, selanjutnya Oke, hal ini berangkat dari realitas yang ada, yang mana pada tahun 2015 sampai 2021 tren atau viralnya kajian terkait tafsir Nusantara ini viral gitu ya, kajian terkait Nusantara ini, tafsir Nusantara ini viral gitu. Itu makanya banyak sekali kekurangan yang kiranya perlu ditutupi gitu ya dengan menawarkan formula ini. Selanjutnya berangkat dari ya tadi realitas yang meningkatnya minat akademik terhadap karya tafsir ulama sejak tahun 2010-an, penulis ini menyoroti masalah utama, yaitu ketidaktepatan cara baca terhadap tafsir Nusantara. Nah, berkaitan dengan argumen tersebut, penulis ini memberikan contoh penelitian yang dilakukan oleh Ansor Bahari, yang mana penelitiannya berjudul Kajian Tafsir Nusantara, yaitu studi kritis terhadap Marah Labib Nawawi Al-Bantani. Nah, hasil dari kajian ini, Bahari mengklaim tafsir ini adalah tafsir Nusantara gitu. Tapi dalam penelitiannya, dalam kajiannya itu sama sekali tidak membahas terkait kenusantaraannya gitu loh. Hanya membahas terkait metodologi, yang mana itu merupakan kajian tafsir umum gitu loh, tafsir pada umumnya gitu loh. Bukan ranah ya. Maksudnya seharusnya ada yang bisa diulik lagi dari tafsir Nusantara itu, yaitu kenusantaraannya. Nah, selanjutnya dalam artikel ini gitu ya, saya melihat salah satu salah satu poin plus dari artikel ini, yaitu terletak dari banyaknya literatur yang dilakukan oleh para penulis gitu. Nah, kenapa saya berasumsi seperti itu? Karena banyaknya pemetaan literatur itu menjadikan argumentasi yang mereka sampaikan itu tervalidasi gitu loh. Jadi mereka berargumentasi itu berdasarkan fakta-fakta yang ada gitu loh. Makanya dalam artikel ini tuh kayak akan literatur gitu teman-teman. Kalau teman-teman memang sama gitu membaca hal ini juga atau judul ini juga.
Nah, selanjutnya, nah penulis juga dalam artikel ini berhasil menunjukkan atau menampakkan kajian tafsir Nusantara yang selama ini tuh tersebar dalam berbagai topik gitu teman-teman, mulai dari bahasa, historis, metodologi, dan dan beberapa isu kenusantaraannya. Namun seringkali apa ya, penelitian itu kehilangan fokus gitu, bukan lebih meneliti ke dalam khas lokalnya tafsir tersebut, tapi malah hanya bagian dasarnya saja yang memang sudah umum gitu loh. Jadi hal itu perlu tindak lanjut gitu teman-teman. Nah, selanjutnya, selanjutnya isi dari artikel ini yang kiranya diulas secara mendalam gitu ya, atau bagian yang paling sentral dalam artikel ini ya tadi adanya pemetaan ragam kajian gitu. Jadi tafsir Nusantara itu apa ya, memiliki cabang-cabangnya tertentu gitu ya. Dan itu apa ya, tervalidasi oleh literatur yang mereka sajikan gitu. Selanjutnya, penulis juga secara sistematis menelusuri kajian-kajian tafsir Nusantara ini dari berbagai macam ragam gitu ya. Dan juga penulis di sini melihat beberapa kelemahan juga yang ada dalam kajian-kajian tersebut. Salah satu contohnya itu yang sudah kita bahas sih sebenarnya, kajian itu banyak kehilangan fokus terhadap kekhasan tafsir Nusantara gitu, yang mana ujung-ujungnya jadi apa ya, ketika jadi gini, jadi gimana ya, saya susah ngomongnya. Oke, kita lanjut dulu deh. Kita lanjut. Nah, selanjutnya dalam artikel ini juga teman-teman, argumen yang dibuat oleh para penulis ini tuh apa ya, bertahap gitu teman-teman, berkembang secara bertahap. Maksudnya gimana? Penulis ini juga memulai argumentasinya dari yang pertama, yaitu memetakan ragam karya tafsir Nusantara dalam literatur kesarjanaan, sorry. Kemudian selanjutnya yaitu apa ya, adanya sebuah paradigma yang diambil, paradigma Islam Nusantara menjadi tafsir Nusantara gitu teman-teman. Nah, itu jadi oh ya, satu lagi. Di sini kan tadi menawarkan formulasi ya, kajian tafsir Nusantara. Adapun formula yang diberikan oleh penulis gitu ya untuk mengkaji suatu kajian tafsir Nusantara itu yang pertama berangkat dari sebentar. Di sini menurut para penulis itu mereka berangkat dari data, kemudian berangkat dari data kemudian ke konteks, bisa juga dari teks, sorry, berangkat dari teks kemudian ke konteks, kemudian apa lagi ya, sebentar. Oh ya, yang pertama yaitu upaya melakukan pembacaan dari data ke teori gitu. Bukan sebaliknya, maksudnya dari data ke teori itu
seharusnya kajian tafsir Nusantara ini dikaji berdasarkan apa yang kita lihat, apa data yang tersajikan, kemudian kita mencari alat apa yang bisa kita atau teori apa yang bisa kita gunakan untuk menganalisis hal tersebut gitu. Kenapa kayak gitu? Karena menurut penulis ini, jika tidak seperti itu, jadinya jadinya apa ya? Bisa dikatakan penghakiman gitu. Ketika kita berangkat dari teori dulu, kemudian baru ke teksnya gitu ya, baru ke datanya, itu tuh bisa jadi suatu penghakiman ketika memang yang kita teliti itu tidak sesuai dengan apa yang sudah ada gitu, sistematik yang sudah ada bisa jadi, dan akhirnya nanti eh, tafsir karya tafsir Nusantara karya tafsir Nusantara karya ulama tafsir Nusantara itu jadinya terpinggirkan gitu ketika memang sistematikanya itu tidak apa ya, tidak sesuai dengan yang kita tawarkan gitu. Nah, makanya dari sini penulis itu bilang eh, coba seharusnya kita itu membaca atau mengkaji tafsir Nusantara itu dari data dulu, data yang apa aja sih yang ada di dalam tafsir Nusantara itu, kemudian baru kita cari eh, pisau analisisnya atau teori apa yang dapat kita gunakan untuk menganalisis hal itu gitu. Karena kalau tidak seperti itu, hal-hal yang seharusnya itu menjadi suatu kajian yang berharga itu jadi tidak terdeteksi gitu teman-teman. Karena kita terkungkung dari eh, atau kita terpaku atau kita kaku terhadap teori yang ada gitu. Intinya kayak gitu sih teman-teman. Oke, itu dia. Mungkin cukup sekian dari saya. Apa refleksinya nanti aja, Kak? Ya, nanti aja kita. Oke, terima kasih. Makasih Kak Johar. Eh, saya lihat sekilas ya. Saya lihat sekilas dari tulisan teman-teman dari judul. Ternyata banyak yang tafsir Nusantara ya. Ada yang pakai tulisannya Mas Duha yang jenggot berjenggot. Ada jalan lain berjenggot. Ada yang vernakular juga ada. Ternyata ada yang tidak ngaku tadi. Rival juga baca Sadegi tapi tidak mengaku. Terus siapa lagi tadi yang baca Sadegi? Ya, terus ada juga ya, yang paling banyak tafsir Nusantara. Saya tidak menyangka kalau Mas Fahmi juga tafsir Nusantara. Kirain bakal pilih pilih media. Oke, sebelum sebelum lanjut ya, sebelum saya respon mungkin dari teman-teman dulu. Rival misalnya, Rival ada respon nggak dari bacaannya Mas Isron? Mungkin saya sama sama Mas Yusron meneliti B6 Sadegi. Mungkin yang cukup menarik ya. Sadegi itu kan nggak pakai riwayat banget ya, nggak nggak pakai riwayat satu pun gitu. Malahan beliau memakai stilistika ataupun stilometri. Nah kan yang jadi saya untuk menjadi komparatif ya mengkomparasikan pada pembagian juz ataupun pembagian surat yang seperti Mas Poji kemarin kan. Saya kalau nggak salah baca di bukunya Syekh Ali Jum'ah, pembagian juz di dalam Al-Quran juga kan eh, menghitung bi antibari Anda di huruf gitu. Kenapa dipertimbangkan huruf-hurufnya? Yang muncul di sadegi itu cuma wow, terus ilah tadi kan. Nah, yang saya pertanyaan tuh ada kayak huruful muqatta'ah tidak terlalu diperhatikan kan. Terus apalagi sih? Ya, sadegi itu kan fokus ke panjang ayat ataupun ya tadi hafak apa sih Mbak? Susah bacanya. Hafak apa sih? Seram. Hapak, Hapaks. Morpal gitu. Jadi kata-kata yang kecil gitu. Eh, Dicontohkan kan cuma tiga surah. Kenapa surah-surah yang mengandung ayat-ayat huruful muqatta'ah juga tidak terhitung? Terus ya tadi kalau misalkan pembagian juz 1, juz 2, juz 3 sampai seterusnya itu kan bi antibari ada di huruf.
Nah, bagaimana Sadegi itu menghitungnya itu kan kita gak kebayang ya huruf Quran ada seberapa ataupun beribu miliar-miliar huruf. Tapi dengan ilmu stilometri tadi, ya tadi mengacu pada hak ciptanya satu, ciri khasnya ada. Kan gak tahu ya sekarang mungkin teknologi AI bisa meneliti ini tuh tulisannya Mas Husron nih, ada ciri khasnya gitu. Tetapi ketika memakai teori ini stilometri itu, ketika Paseu Makia dan Madaniyah itu secara tidak langsung ya tadi sama membentuk kronologis yang tidak acak. Mungkin seperti itu. Siap, siap. Itu versi versi kritisnya ya. Masih seranda versi kritisnya nggak? Tadi kan cuma menyampaikan. Nah, yang diragukan dari Sadegi apa, Mas? Aku sebetulnya sama sih sebetulnya kritisnya apa ketika mengkritisi pendekatan ini tuh ya apakah benar-benar data ini bisa uh, memverifikasi hak cipta penulis. Ya aku kepikiran sih gimana misalkan aku sendiri. Gimana kalau misalkan tiba-tiba aku ngubah teknik penulisanku di suatu hari karena meniru orang lain yang mungkin tulisannya itu lebih membuatku tertarik untuk menirunya seperti itu gitu. Dan apakah teknik stilometri ini aku belum baca lintas ini ya lintas literasi ya kayak misalkan stilometri ini udah membuktikan beberapa tulisan yang emang benar bisa memverifikasi hak cipta atau memperjelas kronologi penulisan gitu kan. Aku nggak tahu karena sebetulnya tetap mempertanyakan sih apakah benar-benar teknik stilometri ini bisa memverifikasi hak cipta penulis atau bisa membuat kronologinya secara baik ataupun bagaimana kan itu harus dibuktikan langsung ke keilmuannya langsung ya misalkan awalnya ini stilometri ini digunakan untuk apa gitu kan dan kemudian itu eh, ya si jawaban Sadegi di akhir itu ya tesis statementnya itu ya Al-Quran benar-benar ditulis oleh satu datanya itu hasilnya itu Al-Quran benar-benar ditulis oleh satu penulis dan bukan bukan ada kumpulan penulis yang kayak menjadi sebuah buku antologi ya misalkan surat-surat jadi Al-Quran gitu kayak buku antologi kayak gitu dan memverifikasi bahwa asbabun nuzul atau riwayat-riwayat yang udah sampai ke kita untuk menentukan kronologi ayat itu benar gitu. Kalau nggak salah di tesis statementnya Sadegi itu begitu. Cuman aku tetap masih mempertanyakan apakah stilometri ini benar-benar bisa memverifikasi uh, apa sidik jari penulis itu keidentik atau novelty sang penulis gitulah. Itu aja sih yang ingin ku kritisi dan mungkin aku pertanyakan dari pendekatan stilometri ini. Iya, jadi kalau kalau teman-teman nyimak ya, tadi pertanyaan awalnya stylometri untuk eh pertanyaan awalnya itu ini ditulis dari satu orang atau lebih ya. Terus dia pakai stylometri. Terus nanti rumusannya atau kesimpulannya ada perubahan style ya. Jadi ujung-ujungnya bukan mencari bukan mencari satu atau dua orang penulis, tapi membaca perubahan si penulis itu dari stylenya. Makanya tadi kalau perbedaannya itu 0,1 atau 1, sekian, itu berarti jarak antara surah ini dan surah yang itu dikit dalam rentang waktunya dikit. Tapi kalau selisihnya banyak sampai 7 atau lebih, itu berarti dia lebih jauh jaraknya dengan surah itu. Jadi mungkin ini berguna untuk kronologi ya, tapi untuk verifikasi jumlah penulis atau siapa yang tulis itu tidak terlalu bisa digunakan ya. Tapi ini kontribusinya untuk kronologi masih masih kuat ya, masih oke lah. Nah, cuma tadi juga soal wow-wow, aku ke sini dulu. Ar-Ra'd ya. Tadi maksudnya wow itu di mana? Di awal atau di akhir? Kan tadi ada wow, ada u. Kalau u kayaknya di akhir ya. Kalau wow ini tuh siapa? Sadegi ini nulisnya itu kata kata sambung wow. Nah, itu kata ya kata tambahan wow lah. Nah, itu huruf Berarti wow lah di gitu. awal ya. Berarti di awal ya. Bukan 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 di ya bukan di awal tapi emang penggunaan wow yang benar-benar wow gitu bukan bukan akhir ayat. Oh, kalau u, Kalau u itu aku lupa. Jujur aku lupa. Cuman aku copy data kalau yang u, kalau yang fa itu kata sambung, yang an itu akhir kata.
akhiran an. Hmm. Aku takut salah ya. Itu masih belum jelas maksudnya U di situ U untuk apa gitu. Hmm. Ya tadi kalau saya belum baca sebenarnya artikelnya langsung, tapi dari sekilas kayaknya wow itu di awalan atau mungkin keseluruhan, tapi itu bisa jadi patokan untuk memulai kalimatnya ya. Entah itu kalimat awal ayat atau pertengahan ayat. Nah, tapi kalau kayak gitu berarti ini ayat 2 awal ayatnya harusnya bukan di sini karena nggak ada wawunya. Harusnya mungkin di sini wasakhara. Kelihatan kursornya kelihatan nggak? Ya, harusnya mungkin di wasakhara karena ada wawunya. Di sini tidak. Ayat 1 juga harusnya dia berhenti di sini. Ada wawunya. Alladzi anzala ilaika. Terus, nah perubahan stylenya kan di sini di ayat 5. Khalidun. Di bawah akhirannya A, menjadi A kan di akhir di sebelumnya kan U. Khalidun. Setelahnya itu berubah jadi A. Asyhadu iqab, qamin had, lin qadar, ta'al berubah jadi A. Nah, itu menarik ya untuk teman-teman yang meneliti internal atau internal teks ya. Itu melacak, mungkin melacak kronologi atau perubahan style itu menarik. Selain rival, ada lagi nggak Sadegi? Sebelum kita pindah. Wah, sorry, Idham. Saya sudah close share screen-nya. Sempat ke foto nggak tadi? Nah, ada lagi yang baca Sadegi? Kalau tidak ada, kita masuk ke tafsir Nusantara. Yang ini sangat banyak banget. Ya, tafsir Nusantara. Ada yang mau respon? Jadi katanya si penulis, si siapa namanya Asmullah siapa? Nama Iya penulisnya betul. Asmullah Alwi sama siapa lagi gitu ya. Itu mengharapkan Ya. ya, mengharapkan kajian tafsir Nusantara ini dikaji kenusantaraannya itu. Jangan jangan cuma jangan cuma eh, metodologinya, apalagi si peneliti itu sudah punya ide tentang metode tertentu, terus di atau menguji tafsir Nusantara apakah sesuai dengan ulumul Quran yang diharapkan atau tidak. Dan itu ya itu memang tidak adil ya untuk menilai suatu karya ya. Kita sudah punya ide tertentu terus menghakimi itu style-style kolonial banget ya. Itu gaya kolonial sekali. Nah, ada yang mau respon? Tafsir Nusantara. Putri, Putri on cam, on cam, on mic. Ada mau ngomong nggak? Putri, ini ya, Boleh. jenggot ya bahasnya. Oh, idham, idham. Ya. Enggak. Gimana Bang? Atas, Putri Gimana Bang berjenggot. Fauzi? untuk ini tafsir Nusantara kan di UIN Suka itu ada ini ya, ada mata kuliah tafsir Nusantara juga semester kemarin-kemarin. Jadi sebenarnya yang eh, disebut tafsir Nusantara itu karena asal penulisnya itu dari Nusantara atau ada metodologi khusus atau kayak misalkan ciri khas khusus dari tafsir Nusantara itu tersebut. Jadi kan kayak misalkan tafsirnya Imam Nawawi Al-Bantani yang Marah Labid itu kan ada juga yang mengklasifikasikan sebagai tafsir Nusantara karena emang beliau itu dari tafsir Nusantara gitu. Ya mungkin mau tanya itu aja. Jadi batasan ya, batasan Ya, kajian ya. ha, Apakah Pak Kures Al-Misbah itu juga masuk tafsir Nusantara juga? ya, Jarang banget dibahas Pak Kures sebagai tafsir Nusantara ya. hmm, Pengetahuannya modern. Nggak tahu ya kenapa ya ada ide kalau bilang tafsir Nusantara itu idenya pertama harus harus penulisnya sudah meninggal. Itu mungkin syarat pertama ya. Penulisnya harus sudah meninggal. hmm, Yang kedua lahir orangnya lahir di Indonesia atau di Nusantara sebelum merdeka mungkin ya.
Kayak Marwah Labib. Marwah Labib mungkin masuk tafsir Nusantara karena penulisnya orang Indo, walaupun itu ditulis di luar ya, atau Iya di terbitin di Arab luar. kalau nggak salah. Eh, pas dosen jelasin kemarin tuh beliau itu karena ada masa penjajahan kan di sini, jadi kayak beliau itu kayak nyari aman Oh ya, ke luar negeri sama ke kayak Mekah. Gus Awis ya. Dan entah alasannya apakah cari aman juga Gus Awis atau tidak, kita nggak tahu ya. Itu eh, pertanyaan yang bagus ya, pembatasan tentang kajian tafsir Nusantara. Kamu tulis apa dong? Soal materi baca yang mana? Sebenarnya bacanya dikit-dikit aja masih tentang tafsir Nusantara. Untuk reviewnya kemarin-kemarin masih belum sempat, Yang tulisnya belum kan ada ada tiga tuh. penulisan. Ya, Ada apa yang ada Asmiul tadi, Asmullah tadi, ada Pak hmm, Farid Zainal sama Mas Duha. Tulisan yang mana yang dibaca? Mas Duha. Mas Duha. Tapi Oke. masih bagian dikit sih. Itu, nah itu ada yang mau jelasin nggak tentang Mas Duha? Putri mungkin baca tulisan Mas Duha. Banyak sih baca yang Mas Duha. Mas, Fahmi juga baca Mas Duha. tafsir Jalalain gitu. Iya. Ya bahasa Jawa, Mas. Di review kamu review yang mana Aku tulisan? ini sama tafsir Nusantara ini. Yang Oh Asmullah ini ya. KTN ya. Oh iya. Yang tulis Mas Duha Mas Hari. Ketawa ya. Mas Hari, silakan. Gimana hasil bacanya? Jelas mas. Baik, Ya, masuk-masuk. jelas. Oke. Kalau sebenarnya kemarin ya kebetulan nemu aja waktu sempat bingung mau review yang mana, terus eh, berhubung kemarin habis ikut kajian Mas Duha, terus saya coba baca-baca tulisannya, ternyata ada topik yang cukup menarik. Kemarin itu yang saya baca, ternyata ada salah satu bahasan tentang surat Yusuf. Surat Yusuf. Jadi eh, kebetulan dulu saya juga sudah pernah baca tentang kisahnya itu, yang kisah apa, kisah romannya nih, Yusuf Zulaikha niku. Saya sudah pernah baca itu, dan ingin saya dalami juga ke tulisan Mas Duha. Ternyata ada topik yang menarik, bahwa pada intinya, ya semoga nanti tidak keliru. Pada intinya yang saya pahami, ternyata Mas Duha juga menyoroti bahwa ketika manuskrip itu ditulis dulu, manuskrip Jalalain itu, beliau menyoroti ada semacam isyarat-isyarat yang mengindikasikan kentalnya budaya patriarki dan juga feodal itu. Itu yang membuat saya menarik gitu. Salah satunya yakni cara memaknai uh, nama-nama, nama-nama seperti Nabi Yusuf, seperti Zulaikha itu menggunakan apa ya kemarin itu istilahnya. Intinya ada imbuhan semacam gelar atau panggilan lah ya. Panggilan itu langsung diterapkan di budaya kita, maksudnya di budaya Jawa lah. Budaya tafsir itu sendiri. Kalau Nabi Yusuf itu memakai kata Nabi dan juga Raden, itu Raden itu juga dipakai di beberapa tokoh laki-laki lain seperti Bunyamin dan saudaranya. Terus waktu Zulaikha itu memakai kata Siti atau Dewi. Nah, yang jadi menarik di budaya patriarkinya, yakni ketika Zulaikha itu berbicara, mengatakan ke suaminya itu Al-Aziz, ternyata dimaknai dengan menggunakan bahasa Romo begitu, yang lebih halus. Kalau di Jawa itu standar bahasa halus, tapi sedangkan kalau ucapannya Al-Aziz ke Zulaikha itu
dibahasakan Jawanya itu pakai mutu. Nah, jadi seakan ada perbedaan kasta, seakan di superior inferior begitu. Itu yang Ya, saya tertarik, cukup tertarik kemarin, terus saya review di situ. Mungkin itu aja Mas. Terima kasih banyak. makasih Mas Hari. Mas Hari ya. Ya itu menarik ya, apalagi yang meneliti. Saya teman-teman sini banyak yang Jawa itu sense membacanya itu nggak dapat kalau saya yang baca misalnya. Saya bukan orang Jawa, jadi tingkatan level bahasa itu saya tidak nangkap. Dan itu bakal, apalagi Nicolasina ya, Nicolasina juga nggak ngerti itu baca menangkap itu kan, bukan orang sini. eh Mas Hisnu mungkin ada tambahan soal tafsir jenggot berjenggot. Eh, Kalau tradisi berjenggot sendiri itu kan apa ya? Merupakan tradisi di pesantren sih Kak. Apa namanya? eh, Apa ya? Itu merujuk pada otoritas keilmuan dalam masyarakat Jawa. Tapi aku kemarin yang menyoroti waktu ikut eh, apa Zoom-nya Mas Duha itu, yang kajiannya Mas Duha itu, eh, yang satu itu apa namanya? Ada semacam kayak eh, penghafezan kiroah yang ada di tafsir Jalalain gitu kan. Itu Iya sih yang itu menarik juga itu. ya, itu menarik. Nah, di Jalalain itu kan padahal juga disebutin kan di beberapa tafsirnya kan kayak ini. Semisal surat ini dalam kiroahnya ada yang dibaca fathah atau dhamma atau kasro itu kan. Tapi di apa ya, di manuskripnya itu ya seakan-akan ya ditulis kayak hafiz semua gitu loh. Eh, Kenapa kok nggak ditulis yang di asalnya itu gimana gitu? Itu sih yang eh, kemarin menarik perhatian. Baik, buat yang nggak ngerti konteksnya, saya perlu share screen. Kenapa ada penghafasan ya di Jalalain? eh saya tidak buka Jalalain, saya buka Qurannya saja. Wa ma yakhda'un itu ayat berapa ya? Khadi'un Allah. Ini ya. Nah, di banyak naskah Jalalain ya. Kan ada ayatnya ditulis dan ada tafsirnya dituliskan. Semuanya ditulis dalam body body paragraf. Nah, di manuskrip salah satu manuskrip itu tertulis yukhadi'un, tulisannya begini, tidak pakai alif di sini dan di sini juga tidak pakai alif. Nah, di manuskrip lain di sini itu pakai alif. Wa ma yakhda'un. Eh, Katanya ya, tadi yang disampaikan Mas Isno, sebenarnya em, tafsir Jalalnya itu tidak pakai rasam hafaz ya, rasam hafaz, tidak pakai kirat hafaz di ayatnya, di penulisan ayat dalam tafsirnya. Makanya ada di tafsirnya itu tertulis wa fi qiraatin wa ma yakhda'un. Wa ma yakhda'un. Kalau dia nulis dan dalam qiraat lain itu dibaca wa ma yakhda'un. Artinya dia tidak membaca wa ma yakhda'un ya. Dalam qiraat lain dibaca wa ma yakhda'un. Berarti si penulis bukan tidak membaca wa ma yakhda'un karena dia perlu menjelaskan dalam qiraat lain ya. Lain artinya bukan saya atau selain saya gitu. Tapi di naskahnya itu tertulis wa ma yakhda'un. Kalau di naskahnya tertulis wa ma yakhda'un, terus tafsirnya wa fi qiraatin wa ma yakhda'un, itu nggak masuk akal ya. Karena bukan wa fi qiraatin lagi, karena ya tertulis juga di situ di rasamnya, di tafsirnya. Jadi ada indikasi penyalin naskah Jalalain itu menghafazkan tulisan Qur'annya yang ditafsir Jalalain. Seperti itu. Oke, ada lagi yang baca Jalalain atau vernakular ya, vernakular. Vernakular ada siapa? Vernakular ada banyak juga. Coba kita panggil siapa ini? Intan Aini. Di kolom chat tuh rame tuh diskusi tuh. Ada juga.
di kolom chat. Saya baru tahu satu syaratnya harus sudah meninggal. Enggak, ini anu saya ya. Seolah-olah dari bayangan saya tadi, seolah-olah kalau bilang tafsir Nusantara itu penulisnya harus meninggal. Itu seolah-olah aja, seolah-olah. Tadi dalam artikelnya bilang tafsir Nusantara. Ah, ngomong aja dah, ngapain saya baca? Resik, ngomong resik. Eh, Alah, masuk nggak suara saya, Mas? Masuk, masuk. Enggak dulu, kita pernah juga diskusi terkait tulisannya Pak Padli ini. Udah lama sih tapi Mas, udah lama nggak baca, tapi saya buka-buka lagi tadi kan artikelnya. Di artikelnya itu Pak Padli sebenarnya lebih ngebahas ini ya, ngebahas apa namanya, mengenai penelitian-penelitian tafsir Indonesia. Nanti Pak Padli lebih lebih memilih menggunakan diksi tafsir Indonesia begitu daripada Nusantara karena di tulisannya itu beliau juga kritik tafsir Nusantara ini sering menjadi slogan gitu kalau di apa namanya judul-judul artikel gitu, judul-judul penelitian gitu. Dan kata Pak Li biasanya diidentifikasi ya dari penulis, bahasa dan aksara yang digunakan, terus unsur-unsur lokalitas. Gitu sih Mas. Lebih memilih pakai Menurut menurut saya bahasa. kalau tafsir Nusantara tuh lebih identik ke aksara yang digunakan sih, Bang. Lokal bahasa. Jadi memang sengaja tafsir itu dibentuk dengan bahasa lokal di mana mufasir itu hidup. Karena ketika mufasir menulis tafsir, maka tidak lain adalah untuk masyarakatnya. Dia dakwah di tempatnya dulu gitu. Makanya kebanyakan tafsir Nusantara itu yang menulis dengan bahasa lokal dia. Makanya ada menggunakan menggunakan idiom-idiom di 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 daerahnya gitu. Makanya lebih menurut saya itu lebih identiknya itu bukan bukan harus mufasirnya, tapi ketika tafsir itu ditulis menggunakan aksara dan juga dengan menggunakan bahasa lokal di mana mufasir itu hidup. Gitu sih, Bang, tambahan sedikit aja. Hehe. Siap, siap. Itu tambahan perlu argumen. Berarti itu otomatis Dua-duanya. mengekskludkan ya, atau mengeluarkan tafsir-tafsir yang eh, Gus Awis berarti tidak termasuk dalam kajian ya, dalam kajian tafsir Nusantara. Iya, contohnya aja kayak tafsir Minangkabau gitu kan, Bang. Hmm. Itu memang dibuat untuk dakwah di masyarakatnya itu, di lingkungan Syekh itu hidup. Makanya di situ banyak menggunakan bahasa-bahasa Minang di situ. Ada menggunakan Hmm. apa pepatah-pepatah kayak gitu. Hmm. Jadi memang didesain untuk masyarakatnya. Interesting, interesting. Eh, Menarik oke, itu. menarik. Eh, Zikri, siapa namanya? Bukan Zikri, siapa? Akmal Haidir. Akmal Haidir. Ada respon? Nah, Mas, ini Mas, apa namanya? Iya. Tadi aku ingat dari Mbak Putri tadi kan bilang biasanya kalau penulis tuh kan merespon gitu. Dulu tuh aku pernah nanya ya, aku Gus Awis tuh pernah datang ke LSI kan ya Mas. Itu kalau nggak salah ada di teori Agadamar tuh kan biasanya memang seseorang itu akan merespon apa yang seperti apa istilahnya tuh ya, historical affective apa ya, aku lupa ya dalam istilahnya Agadamar tuh. Terus aku tanya ke Gus Awis kan ini kan ditulis di Indonesia apa enggak kok kayak enggak ngebahas yang di sekitar. Dan kalau nggak salah ya Mas waktu itu Gus Awis bilangnya ya memang saya nggak sespesifik itu untuk nyinggung gitu. Ya, ya, menarik, menarik. Berarti ada tambahan syarat baru ya. Dikatakan tafsir Nusantara kalau dia peka dengan kondisi Nusantaranya. Karena gini, menurut saya kalau kita baca penelitian-penelitian kan, pasti kayak tafsir-tafsir Nusantara kayak Al-Azhar, kayak tafsir-tafsir lainnya pasti coraknya itu dia pakai itu ada bi ijtimai. Ya enggak? Coba Hmm. perhatikan. Tafsir Nusantara pasti kebanyakan coraknya itu ada bi ijtimai. Tafsir sosial kemasyarakatan itu gunanya ya merespon problem yang ada di masyarakat saat itu ketika mufasir itu hidup. Makanya dia menulis tafsir untuk menjawab persoalan itu. Contohnya Hamka, contohnya Abdul Latif Syakur dan lain sebagainya. Itu sih. Hehe. Tapi gimana Itu, kira-kira Pak dengan tafsirnya Pak Kores? Tafsir Pak Quraisy. Gitu. Tafsir Pak Quraisy itu ada yang bilang itu bukan tafsir. Ada yang bilang eh, itu cuma jebakan dari tafsir siapa sih?
Tafsir ada yang bilang itu Bikoi, Bikoi. tafsir Syi'i lagi. Tafsir Syiah katanya. Iya, betul. Oke. Ya itu saya berani Tapi membela Pak Quraisy ya. terlepas dari itu, saya pribadi nggak punya hak untuk mengkritisi itu. Yang penting syukur-syukur dia udah nulis tafsir, udah itu jadi kontribusi yang besar bagi Indonesia. Tenang aja Putri. Nggak ada orang yang dengerin kamu kok. Jadi Ah, santai aja. Oke, terus siapa lagi yang tafsir Nusantara tadi? Tatar. Nah dia itu mas, baca dia mas. Oh, Salma ini KTN juga sama dengan bacanya Jauharoh. Nah dia mas yang sama itu. Dia juga KTN. Nadia, Nadia. Eh, udah udah jam 10. Jam berapa? Jam 10. Jam berapa di sana? 11. Jam 10 kan? Di sini jam 11. Ini saya perlu minta izin ke teman-teman dulu demi slogan demokratisasi. Apakah kita lanjut atau tidak? Kalau lanjut berapa menit? Kalau enggak kita cukupkan. Yang yang mau lanjut silahkan raise hand coba. udah aja Bang, soalnya mau ibadah ini. Nggak ada, nggak ada yang lanjut ya. Oke, terakhir mungkin dari teman-teman mentor, Kava atau Rosyad ada yang respon? Yang vernakular belum dibahas sama sekali nih. Iya, vernakular nih kita belum panggil nih orangnya. Siapa yang mau vernakular? Lasuan, lasuan. Intan nih vernakular. Ini aku lihat dari list urutan pengumpulan aja. Intan, gimana bacanya? Yang saya baca itu tentang interviewnya Anthony Jones itu kan meneliti tafsir Indonesia itu sebenarnya itu udah ada sudah lama sebelum tafsirnya Al Al-Single, tapi baru terlihat di eranya Al-Single. Nah, tafsir di Indonesia itu melalui vernacularization, vernakular, di mana ajaran Al-Quran itu dibahasakan dengan budaya lokal sebagai sebagai respon dan sebagai respon masyarakat sebagai merespon ya Allah merespon keadaan masyarakat untuk menjawab mm, untuk menjawab Fokus, fokus, fokus. permasalahan yang di masyarakat gitu loh. Contohnya, pas Singkel itu menulis kitab, beliau itu merespon keadaan rakyat di Aceh kalau nggak salah, itu karena pemahaman sekte Wahdatul Wujud. Nah, Ya, kayak gitu. nanti dia merespon sektean ya. Jadi bukan cuma persoalan kenegaraan atau itu perspektif baru sih. Merespon apa ya? Torikot ya, sekte-sekte keagamaan. Oke, Mas Hilmi. Karena kular juga Mas Hilmi. Ada nggak orangnya? Hmm, hmm. Ada? Enggak ada ya?
Berarti ini tadi ada beberapa yang vernakular. Vernakular ngaku dong. Ngaku nggak yang bahas vernakular? Vernakular itu pengalih bahan pengalihan bahasa dan aksara ya, kalau nggak salah ya. Bahasa dan aksara. Jadi terjemah pakai aksara, kurang lebih kayak gitu, pakai aksara lokal. Oke, Mas Rosyad ada respon? Mungkin yang kemarin yang disaranin Mas Duha juga waktu kita diskusi vernakular ya, sama Mas siapa namanya satu, Lupa ya. aduh lupa, yang di Birmingham itu, Ya, aduh, ingatan Nemo ini, Mas Arfi Arsyad. Kan vernakular itu banyak mengandung ini ya, pengungkapan-pengungkapan yang sebenarnya menarik untuk ditelusuri. Kayak kemarin yang skripsinya Mas Arsyad itu menerjemahkan lafadz Allah di dalam eh, apa namanya tafsir, di tafsir atau translate ya itu, translate bahasa Bali, itu tidak menggunakan Allah tapi menggunakan Sang Yang Widi. Nah, itu bisa diungkap tuh pakai vernakular, pakai apa namanya metode vernakular. Kok bisa lafadz Allah kok bisa dialih bahasakan menjadi Sang Yang Widi? Kenapa nggak Allah saja gitu? Nah, mungkin di bahasa-bahasa lain juga mempunyai ciri khas masing-masing dalam menggunakan kosakata-kosakata Arab yang dialih bahasakan di bahasa daerah gitu. Tidak terjemah secara leksikal semisal Allah Tuhan gitu enggak, tapi dibahasakan dengan bahasa-bahasa warga setempat yang bisa dipahami warga setempat gitu. Jadi ada banyak yang bisa diungkap dari vernakular ini sebenarnya. Mungkin teman-teman dari daerah-daerah lain atau daerah-daerah yang masing-masing bisa banyak mengungkap tafsir-tafsir kedaerahannya menggunakan metode ini yang kayaknya cukup menarik untuk dibahasakan. Kalau bahasanya Mas Duha kemarin itu sebenarnya apa, sistem apa namanya apa, hermeneutika atau kajian linguistik barat itu sebenarnya tidak sepotensial atau mungkin lebih potensial linguistik Indonesia yang kalau misalnya kita ungkap satu persatu. Bayangkan kebahasaannya ada berapa banyak itu di Indonesia dan memiliki ciri khas masing-masing gitu. Bisa aja kelinguistikan Indonesia itu mengungguli daripada kelinguistikan Barat, entah itu di bahasa-bahasa Jawa, bahasa Pegon, atau bahasa Lontara Bugis itu. Ya, mungkin oke, itu, Mas oke. Koji. Menarik, menarik. Saya mau nanya dong sebelum kita ke Mas Kafa ya. Eh, Sang yang apa tadi? Sang yang Kuang apa? Sang Yang Widi. Sang yang Widi. Sang yang Widi itu ini nggak ada yang orang Bali ya di sini ya. Hmm. Saya membayangkan ya, karena nggak ada orang Bali. Saya membayangkan aja. Sang Yang Widi itu nama Tuhan yang dikenal sebelum Allah di sana. Di dalam budaya Jawa atau suku Jawa, ada nggak nama Tuhan selain Allah? Selain Gusti juga misalnya. Nama Tuhan ya, bukan gelar. Ada nggak nama Tuhan? Pangeran, Gusti Pangeran. Ini Pangeran Gusti. Itu udah double-double tuh gelar. Atau Pangeran itu adalah nama? Pangeran itu nama apa gelar? Gelar sih ya harusnya. Iya, kalau Gusti kan jelas ya. Gusti itu selevel dengan kata Tuhan mungkin ya di kita. Pangeran tuh kayaknya gelar deh, Bang. Lebih ke gelar. Iya, gelar ya. Ya itu menarik ya. Eh, Tafsir Nusantara masih menarik, sangat Pangeran menarik. atau Pangeran? Penge, hmm, tambah lagi Pangeran, tuh. Pangeran Gustino Agung ya enggak sih? Beda Pangeran. loh, Pangeran sama Pangeran. Apa tuh bedanya? Yang orang Jawa kayaknya tahu ini. Atau sama aja? Kaula Gusti. Lu Kaula Gusti. Jawa. Nah itu kaula, kaula itu apa?
Kawula itu saya, Mas. Kawula. Kaulah Gusti, saya Tuhan itu. Gimana berarti? Bukan Maksudnya? Tuhan Waduh, saya, Tuhan saya. Oh, Tuhan saya itu. Kaulah Gusti Tuhanku gitu ya berarti. Kalau kaula muda, Prambos, Oh, pangeran raja, pangeran Tuhan. Oke, interesting. Iya, iya, iya. Berarti sama. Di Makassar juga ada gelar untuk Tuhan sendiri kan? apa Karaeng. bang? Kalau di Bugis bang? Karaeng. Makassar ya, saya bukan Bugis. Makassar. Karaeng itu untuk raja dan untuk Tuhan. Jadi Karaeng Allah itu Tuhan Allah. Allah sang Tuhan. Berarti ada kesamaan ya penggunaan kata dengan maknanya. Oke, Mas Kafa ada tambahan? ada sedikit coba. Karena saya nggak ngikut dari awal tadi mengenai review dari teman-teman, yang saya ikutin cuma dari Jauhar kali tadi mengenai eh, tafsir Nusantara yang dikritik sama Kak Jauharo ini kan mengenai ke Nusantaraan gitu. Itu kan kenusantaraan yang dimaksud apa? Coba lebih dikerucut lagi. Kalau misalkan dari perspektif saya mengenai tafsir Nusantara itu adalah lokalitas daripada mufasir tersendiri. Benar apa yang dibilang sama Gadamer, harus ada horizon. Ketika seorang mufasir itu menulis, pasti dia itu terpengaruh oleh sekitarnya, entah dari keilmuannya, entah dari pendidikan, keluarga, masyarakat, gitu kan, atau ancaman dari negara tersebut. Maka nanti ketika dia menafsirkan sebuah ayat, itu pasti akan berbau ke arah-arah permasalahan yang memang ada sejak zaman itu, gitu. Makanya kenusantaraan itu lebih dicocok mungkin ya lokalitas dari mufasir itu sendiri. Kalau misalkan kayak aksara, kesian mereka-mereka yang emang nggak punya aksara, contoh kayak Betawi gitu kan. Jadi gue ngeritik kagak ada gitu, nggak ada syarat khusus. Tuh contoh di Betawi itu ada tafsir Saifuddin Amsir. Karya tafsirnya itu Jauharul Quran. Dia itu menulisnya itu tematik dengan gaya falsafi dan spiritual gitu deh. Nah, sebenarnya kalau misalkan saya lihat dari karya si Saifuddin Amsir yang ulama Betawi itu malah mengumpulkan aja dari beberapa karya-karya para mufasir gitu yang diambil hanya dari sisi falsafi dan spiritualnya kemudian dicocokkan dengan keadaan Betawi pada zaman kala itu. Tuh. Jadi mungkin bisa di lebih dikerucutkan lagi identitas atau nilai yang dibawa oleh seorang mufasirnya tuh ketimbang dari malah kita ngebahas metodologinya atau juga kenusantaraan terkait dari kata Nusantara sendiri juga mungkin itu dari zaman Majapahit kali ya ada Nusa dan Antara. Nusa itu pulau, Antara itu jauh ya nggak sih ya nggak sih? Nusa dan Rara saya tahunya. Nusantara. Itu gitu aja sih Apa nilai tadi? dan Nusa, identitas Nusa apa tadi, Mas Kafa? Nusa dan Antara. Bener nggak? Artinya? Artinya apa tadi? Nusa itu pulau, Antara itu jauh. Jarak. Oh, Sastra. kukira kita yang jauh. Ya, Ini, mau aduh, ngegombal ente. ini mohon maaf ya teman-teman ya. Memang usia mentor ini sudah lanjut. Oke, soal aksara tadi ya. Itu ngaruh juga jadi pertimbangan. Tapi kalau Pak Kores misalnya itu, apakah dia bisa dianggap tafsir Nusantara itu bisa karena dia tidak pakai bahasa Arab, tidak pakai aksara Arab, dia pakai aksara Latin, mungkin dari Belanda. Tapi kita nggak tega kan atau nggak rela bilang kalau tafsir Pak Kores itu tafsir Belanda hanya karena hurufnya pakai huruf Latin itu. Nggak tega juga kan kita, atau nggak rela. Soal tadi katanya Kak Putri kalau tafsir Nusantara itu umumnya bercorak ada biji timai itu bahkan sebelum tafsirnya
Almanar, tafsir Almanar itu apakah sudah ada di Ijtima ya? Tafsir-tafsir sebelum abad 19 berarti. Ada nggak tafsir sebelum abad 19? Kalau belum ada, berarti orang-orang bikin tafsir setelah ada Pak Abduh tadi. Setelah ada Abduh, berani bikin tafsir ada biji timai. Ulama-ulama Nusantara khususnya. Mereka sudah mulai berani juga untuk keluar dari tradisi tafsir yang ensiklopedik, yang cuma mengumpulkan makna-makna lain. Tapi karena ada berkat Abduh ya, yang menantang eh, cara apa, cara bikin tafsir dan manfaat tafsir, ulama-ulama Nusantara jadi lebih berani untuk merespon kondisi sosial lewat tafsir. Yang Ada biji sebelumnya timai gitu. ya dengan Berani ada biji menggunakan timah. corak ada biji timai. Iya, kita tahunya kan umumnya tahunya ada biji timah itu dicetuskan oleh Abduh kan, Abduh sama Rasid Ridho lah. Hmm. Sebelum itu ada nggak ada biji timah di Nusantara? Kalau ada, berarti kita lebih unggul, kita lebih lebih visioner lah ke depan ini. Kalau tidak ada, berarti FOMO aja ini, nggak juga. Abdul tuh tahun berapa ya? Abad 19, Abad 19. berarti 1800-an. Kayaknya ah, ada deh Bang. Abdul Latif Syakur itu kayaknya Kalau ada, berarti kita sudah lebih terbiasa dengan ada respon sosial ya. Yang mungkin sebelumnya cara cara menyelesaikan isu sosial itu lewat lewat fikih atau tahun lewat tasawuf. 51. Tahun 51 aja udah. Tahun 51 sudah ada. Dan itu tafsir yang keberapa ya? Dan sebelum itu dia juga udah nulis Wow, tafsir tematik dan juga coraknya itu ada biji timai. Tahun 51 Abdul tahun 19 berapa ya? 18-an. Entah 18 18 berapa. 8 oh, abad 18. Abad 19. Abad 19 itu dari 1800. Tahun berapa dia Tahun, spesifiknya? tahun gajah. Nggak tahu tafsirnya. Tafsirnya aku nggak tahu lahir berapa ya. Orangnya 1800-an. Meninggal 1900 awal. Abad 20 awal meninggalnya. Kayaknya itu perlu dicek lagi deh itu Bang. Itu nanti bisa jadi temuan baru lagi tuh. Iya. Itu kalau 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 benar ada biji timai sebelum Abduh, apalagi di Indo lahirnya, itu kayak sama sama kayak kita, sama kayak orang sains nemu nemu apa gambaran di Maros Sulawesi Selatan itu kan. Wah, ternyata manusia purba di Maros lebih lebih unggul karena sudah bisa mengarungi laut gitu. Berarti sama kayak itu Sama tadi. sama kayak metode tematik itu Bang. Tematik itu kan pencetusnya katanya kan Al-Farmawi. Ya kan Ya. ya? Al-Farmawi itu sedangkan tahun berapa itu? Sedangkan Abdul Latif Syakur aja ketika menulis tafsirnya itu cenderung dengan tematik itu mengumpulkan tema-tema yang sama. Itu sebelum tahun 51 juga dia udah menulis. Dan itu bisa jadi temuan baru bahwa ternyata di Nusantara itu metode tematik itu bukan Al-Farmawi. Pertama Hmm. itu bahwa Abdul Latif Syakur dulu ulama asal Minangkabau juga udah cenderung menafsirkan dengan metode itu. Nah, Nah, itu bisa. kalau kalau teman-teman baca disertasinya Pak Aldomi Putra, ada yang tahu nggak? Nggak ada. Itu menarik juga itu. Itu menarik. Silakan Aldo Menarik Putra itu saya. nanti jadi penelitian baru. Jadi selain ada dekolonisasi, dewesternisasi, ada juga kemungkinan de-easternisasi ya. Kita keluar dari genggaman kata siapa kita ngikut timur. Enggak kok kita lebih dulu. Itu menarik ya Ya, bagus itu. kalau mendukung. Nanti Oke, deh saya bikin artikel. uh, siap, siap, siap. Kumpulin dulu artikel ini belum ada ngirim. Oke, terima kasih teman-teman. Ini diskusi yang menarik ya. Saya mohon maaf yang bahan bacaannya pakai digital kita tidak singgung karena eh, pertama kekurangan waktu, kedua nggak ada yang presentasi soal itu. Mungkin next meeting kita perlu perlu breakout room mungkin atau tidak. Nantilah kita pikirkan. Tapi terima kasih lagi teman-teman yang sudah berhasil ya untuk nulis artikel dalam kurun waktu 1 minggu kurang mungkin. Selamat itu bisa kalian gunakan untuk latihan dan upload ke website. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Kita cukupkan ya.
besok kita ketemu lagi untuk divisi. Eh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.